Wajar ku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damaian sejati. Angkatanmu katakan, oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kabur akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, wajar ku berdiam dekat di hatimu. Wajar ku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling temukan cintamu. Oh, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damaian sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, wajar ku berdiam dekat di hatimu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajar ku berdiam dekat di hatimu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Oh, wajar ku berdiam dekat di hatimu. Wajar ku berdiam dekat di
kami Tuhan. Hidup anak-anak muda-Mu, mari bentuk kami, mari pakai kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Dan ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sesuai rencana-Mu, sesuai kehendak-Mu. Oh, yeah, yeah. Kami tahu Tuhan, masa depan, rencana kami ada dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku
kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Shalom teman-teman Impact Youth yang ada. Berharap teman-teman semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan sharing. Seperti yang teman-teman tahu bahwa di Impact Community Indonesia ada Impact Family, ada segmen untuk di Impact Youth yang ada YP, YM, yaitu pelajar, mahasiswa, dan ada juga YPro, yaitu yang kerja. Dan ini ada 2 orang leader Komsel di YM yang ada, yaitu Pamungkas dan juga Amanda. Dan berharap teman-teman semua diberkati dari penyampaian firman Tuhan tentang excellence sebagai penutup di bulan ini. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur buat waktu kesempatan yang Tuhan kasih untuk kami bisa bersama-sama menyaksikan, mengikuti ibadah Impact Youth yang ada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya nggak dibatasi apapun juga Tuhan mampu bekerja dan berkata-kata lewat setiap firman-Mu yang akan dimateraikan melalui Pamungkas dan Amanda yang ada Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga apa yang mereka sampaikan jadi perpanjangan suara Tuhan bagi setiap kami. Tuhan memberkati baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Hari ini saya mau bawa firman tentang evaluasi dan upgrade. Jadi sebenarnya bulan ini excellent. Jadi saya percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan itu kalau pengen jadi excellent di dunia kerja, di kuliah kita, ataupun dimanapun di keluarga, harus punya waktu untuk evaluasi dan upgrade diri kita sendiri. Karena kita nggak bisa mengubah orang lain gitu ya. Kita nggak bisa mengubah orang tua kita yang mungkin galak gitu, atau yang keras didikannya, tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri dengan mengevaluasi diri kita sendiri dan upgrade gitu. Jadi kita juga harus rendah hati gitu, mau menerima teguran orang lain, evaluasi dari orang lain. Terkadang kan kalau ditegur secara langsung kayak langsung mukanya berubah. Saya juga kadang kayak gitu. Tapi belajar untuk yang didengar itu masuk, tapi kita filter lagi, kita evaluasi lagi itu benar apa enggak, dan itu bermanfaat buat kita apa enggak. Oke, mundur dikit ya ke tema kita excellent gitu. Excellent. Banyak banget pengertian di minggu-minggu sebelumnya dikasih pengertian, tapi di sini saya tulis bahwa excellent adalah melakukan yang terbaik dengan sesuatu yang ada di tangan kita. Jadi apapun yang dipercayakan di tangan kita, baik kita kalau di pelayanan, kita di musik, kita di multimedia atau di usher, kita lakukannya itu dengan terbaik gitu. Apapun itu. Dan excellent bukan hanya sekedar sebuah pencapaian, tetapi sebuah semangat untuk unggul yang bisa dilakukan. Terkadang kan kita berpikir bahwa kalau saya berhasil, kalau saya mendapatkan pujian, kalau saya dibilang, wah kamu excellent banget ya, keren, suaranya bagus, main musiknya bagus. Terkadang kita berpikir bahwa wah itu bukti bahwa kita sudah excellent. Tapi gak selalu seperti itu. Gak selalu kita mendapatkan pujian. Ada titik di mana kita itu menerima teguran. Ada titik di mana kita melakukan kesalahan. Tapi yang saya percaya bahwa semangat untuk pengen excellent itu sendiri, semangat untuk mau menjadi yang terbaik itu sebenarnya yang perlu. Bukan cuma sekedar mendengarkan pujian, tapi setelah itu kita stuck gitu. Sampai di situ doang. Oke. Jadi percaya bahwa excellent itu bukan sekedar pencapaian. Yang penting itu apakah kita sudah excellent dalam pekerjaan, dalam kuliah, apakah kita sudah tidak membuang waktu. Terkadang kita buang waktu gitu ya dengan kesibukan kita masing-masing,
dan kita lupa mengevaluasikan diri kita. Terkadang kita lebih memilih untuk udahlah, kayaknya udah nyaman ya. Udah nyaman. Ngapain sih berubah? Ngapain sih upgrade? Buat apa evaluasi itu? Kita nyaman di titik itu dan kita lupa bahwa dunia ini berputar terus. Kita lihat aja banyak AI yang udah segala macam jenisnya gitu. Bahkan melebihi yang bisa manusia, terkadang ya dalam tanda kutip, melebihi yang manusia bisa kerjakan. Tapi kembali lagi kepada diri kita. Kita mau evaluasi dan upgrade gak? Kita mau gak teknologi-teknologi itu untuk membantu kita dalam pekerjaan kita? Oke. Nah ini musuh dari excellent. Mungkin kita berpikir bahwa malas-malasan, mager itu enak ya, tidur, nonton, mungkin nonton film di kamar atau apapun tanpa melakukan sesuatu yang produktif. Itu kayak udahlah santai aja. Terkadang kenyamanan itu, hal-hal yang instan itu yang membuat kita gak jadi excellent gitu. Terkadang kita udah nyaman hingga kita gak mau untuk upgrade skill kita misalnya. Dan kenyamanan itu sendiri terkadang kan ada lagunya ya, zona nyaman gitu. Terkadang kita ada di zona nyaman, udahlah kita udah ngapain sih? Kita cukup di sini aja. Kayaknya gue udah excellent kok. Kayaknya gue udah oke-oke aja, ngapain sih? Gitu. Terkadang kita berpikir seperti itu, tapi percaya bahwa Tuhan pengen kita lebih excellent lagi. Oke, evaluasi. Evaluasi adalah proses menilai diri apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan rencana Tuhan dan maksimal. Evaluasi itu proses kita menilai diri kita. Gue selama ini naik apa turun ya? Atau stuck? Selama ini gue berjalan bersama Tuhan apa enggak ya? Selama ini gue udah melakukan semaksimal mungkin atau enggak? Selama ini gue kerja asal-asalan enggak? Terkadang kita kerja asal-asalan ketika gak dilihat orang. Mungkin teman-teman kita yang udah kerja, kalau bos gak ada, kita main game atau scroll-scroll TikTok, Instagram, dan lain-lain. Terkadang kita seperti itu, tapi Tuhan pengen buat kita bahwa kita mengevaluasikan segala sesuatunya itu. Apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan semaksimal mungkin? Namun, jangan mentok di evaluasi saja. Terkadang kita membuat list-list yang harus kita lakukan. Kita membuat to-do list gitu, yang harus kita lakukan. Kayak tahun ini gue harus ngapain. Terkadang mentok kan di pemikiran saja. Terkadang mentok di tulisan saja. Kita lupa untuk upgrade gitu. Oke. Kita lupa untuk upgrade. Nah, oke, upgrade. Saya tulis di situ, upgrade adalah proses meningkatkan kualitas diri atau upaya untuk menjadikan diri lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Jadi nggak ada orang yang namanya langsung sempurna, langsung dikasih Tuhan, langsung udah bisa segala sesuatu. Nggak ada kan bayi lahir langsung bisa melakukan segala sesuatu, nggak ada. Tapi kita sebagai manusia itu harus melalui semua proses-prosesnya itu dengan melakukan upgrade setiap hari. Oke, apa yang perlu kita evaluasi dan upgrade gitu? Yang pertama adalah tujuan hidup. Tujuan hidup, apa yang menjadi tujuan Tuhan buat hidupmu? Kita harus evaluasikan ini dulu. Kita udah jalan bersama Tuhan gak ya? Kita udah sesuai dengan visi Tuhan apa belum? Kita harus evaluasikan gitu. Di ayat ini, Amsal, saya bacakan secara cepat. Amsal 16 ayat 4, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, teman-teman, menarik di sini, orang fasik pun dibuat ada kegunaannya, teman-teman. Ada kegunaannya, dibuat untuk hari malapetaka. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Kita percaya kita anak-anak Tuhan kan? Amin.
Oke, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Tuhan itu ciptakan kita itu, teman-teman, udah ada tujuannya. Kembali lagi pada diri kita. Kita tahu nggak apa yang menjadi tujuan? Tujuan hidup kita yang diberikan Tuhan. Sharing sedikit, mungkin teman-teman sebagian belum banyak yang tahu, sebagian sharing sedikit. Saya itu dulunya pernah salah jurusan. Pasti udah nggak asing lah, pasti di sekitar kita ada aja teman yang salah jurusan gitu, pasti ya. Jadi pada saat itu SMA saya kayak ya nggak tahu mau ngapain, ikut teman aja. Teman ngambil jurusan teknik, gue juga ikut. Karena gue jurusan IPA pas SMA, apa ya? Kayaknya teknik aja deh. Ya udah teknik. Tinggal cari pilihannya apa nih? Teknik industri, teknik sipil atau segala macam. Terus saya lihat teman saya dia ambil teknik industri gitu. Ya udah gue ikutin aja. Yang penting ada temannya gitu. Nanti kalau misalnya ada tugas bisalah dibantu dikit-dikit gitu. Pada saat itu saya masih berpikir seperti itu, teman-teman. Dan kampus yang diambil itu pun kayak bukan saya yang pilih. Kayak dikasih pilihan, ada pilihan dikasih gitu ya. Pilihan dikasih, ini kamu mau pilih yang mana? Terus oh ini kayaknya bagus nih, kampusnya gede, terus kayaknya gokil lah kalau bisa masuk ke sini. Ya udah, hingga akhirnya saya pilih itu juga, tanpa berpikir bahwa duit yang dikeluarkan itu sangat mahal gitu, sangat banyak. Hingga akhirnya berjalan selama 1,5 tahun, saya sampai semester 3. Di semester 1 masih dapat lah IPK-nya, masih lumayan lah, dapat 3 gitu, dapat 3. Ya puji Tuhan pada saat itu. Oh oke. Dan kalau teman-teman tahu saya kan dibiayai gitu ya, dibiayai. Saya tinggal di asrama YTP gitu. Jadi kita punya standar gitu, standar kalau IPK itu harus 3. Kalau dulu 3, kalau sekarang malah 3,5 ya. Nah, singkat cerita teman-teman, hingga semester 2 nilainya turun 2,9, semester 3 2,8. Jadi kayak turun gitu. Gak sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Pastinya upgrade, tapi saya malah turun pada saat itu. Hingga diputuskan bahwa harus stop atau cari kampus baru atau pindah jurusan gitu. Pada saat itu udahlah saya berpikir bahwa aduh gimana ya, kasian nih kampusnya gede, masa gue harus pindah terus cari kampus yang gak jelas gitu. Kayak pada saat itu saya berpikir kampus yang saya suruh pindah itu kayak kampus apa sih itu gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, bahwa Tuhan pengen negur saya gitu. Tujuan hidup kamu apa, Pamungkas? Lu mau jadi apa? Lu ambil teknik industri, lu nanti kerja apa? Pada saat itu pun saya nggak tahu nanti bakal kerja apa. Saya nggak tahu nanti kalau ditanya, ya saya nanti kerja di perusahaan lah kayaknya. Dan itu belum ada kayak tujuan yang Tuhan pengen buat saya, itu nggak ada gitu. Hingga akhirnya saya ditegur bahwa udah kamu stop atau pulang gitu. Pulang, jadi dipulangkan saja aku. Ceritanya dipulangin ke kampung gitu, karena saya dari Sumatera, disuruh pulang gitu. Dan pada saat itu saya kayak hilang arah. Udahlah, bahkan ada pemikiran untuk kabur dari asrama gitu. Dan ya untung saya dipertemukan dengan orang-orang di asrama itu yang baik-baik. Hingga saya dipertemukan dengan pastor kita, Mama Heni, kalau saya panggilnya Mama Heni. Jadi ditegur di situ sampai nangis, sampai gimana gitu ya. Kalau udah ditegur sama Mama itu kayak udahlah,
Udah tau lah kalau sampai marah-marah begitu. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk pindah jurusan. Pindah jurusan dan saya ambil, udahlah gak apa-apa. Terus dikasih tahu, udah gak apa-apa, kamu ambil jurusan ini aja, kayaknya kamu di situ ya. Di situ. Hingga akhirnya sekarang puji Tuhannya saya udah kerja di ICI sebagai editor. Jadi ya puji Tuhan lah. Saya puji Tuhannya karena Tuhan negur saya pada saat itu. Tuhan pengen saya evaluasi diri pada saat itu. Tuhan pengen saya untuk upgrade pada saat itu. Hingga akhirnya saya untuk memilih untuk apa yang Tuhan mau. Dan pada saat itu pun gak langsung ya teman-teman. Gak langsung kayak, oh ini enggak. Tapi prosesnya itu, prosesnya itu yang menunjukkan bahwa kamu di sini loh. Kamu mestinya ambil ini. Hingga sampai sekarang pun penyesalan itu ada. Penyesalan kenapa saya harus ambil itu, kenapa saya enggak sungguh-sungguh sama Tuhan pada saat itu gitu. Oke, kita next. Nah, yang kedua adalah tindakan dan perilaku. Masih terikat enggak sama dosa? Masih enggak? Pasti adalah satu yang masih terikat dalam diri kita. Saya sendiri pun masih. Bahkan orang-orang, saya nggak tahu sih apa benar. Pendeta pun pasti ada aja gitu ya yang terikatnya. Atau emosinya atau apa yang masih terikat masih ada. Tapi Tuhan pengen kita untuk evaluasi itu sendiri. Gak bisa secara langsung tapi Tuhan pengen kita evaluasi dan upgrade. Di ayat Kisah Para Rasul 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi Tuhan pengen kita sadar, sama kayak saya dulu. Sadar Pamungkas, kamu ngapain sih selama ini? Gitu. Supaya dosa kita dihapuskan. Yesaya 55 ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahannya. Jadi Tuhan itu maha pengampun ya teman-teman. Kita percaya bahwa Tuhan itu maha pengampun. Tuhan pasti mengampuni apapun menjadi kesalahan kita. Yang perlu kita lakukan itu sadar. Kita evaluasi diri kita. Dan berbalik kepada jalannya Tuhan. Pada rancangannya Tuhan. Oke, yang terakhir teman-teman. Oke, yang terakhir adalah hubungan. Hubungan kita sama Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Kita perlu evaluasi. Hubungan kita udah dekat belum sama Tuhan? Kita udah ambil waktu gak sama Tuhan? Ambil entah itu pagi, entah itu malam, kita udah ambil waktu buat Tuhan gak? Kita udah dengerin Tuhan gak? Atau kita masih aku kayak kita berdoa tuh, Tuhan aku pengen ini, aku pengen itu, tapi kita belajar juga untuk mendengarkan. Begitupun juga dengan hubungan kita sesama. Udah makin dekat belum? Udah ada kejelasan belum? Oke, jadi kita perlu evaluasi juga. Bukan cuma hubungan kita dengan Tuhan, tapi hubungan kita dengan sesama juga. Jangan sampai kita di posisi atau kita bersama dengan orang-orang yang sebenarnya kita gak bersama-sama dengan dia gitu. Kita perlu evaluasi juga. Kita cek teman kita sevisi gak dengan kita. Terutama kalau misalnya teman-teman yang udah punya pacar atau gebetan, cek dia, evaluasi bahwa dia sesuai gak ya. Jangan sampai kita mendekati orang yang gak sevisi dengan kita. Karena ujungnya kita tahu, apalagi sekarang ya, di infotainment banyak banget artis selingkuh. Jadi ya jangan sampai terjadi lah seperti yang berita-berita. Kayaknya lagi marak-maraknya perselingkuhan. Bingung gitu, kenapa? Ya hati-hati. Oke, ya harus dievaluasi, benar. Jadi harus cek gitu sebelum untuk memutuskan. Mungkin kalau pacarannya udah lama, untuk memutuskan untuk menikah ke jenjang selanjutnya kita perlu cek gitu. Jangan sampai nggak sesuai dengan yang Tuhan mau.
bukan dia yang Tuhan pengen kita sepanjang hidup kita gitu. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita untuk evaluasi lagi. Di poin-poin ketiga poin tadi kita perlu evaluasi ketiga hal itu, dan kita perlu upgrade juga. Jangan sampai cuma di pikiran saja, cuma stuck di pikiran, cuma stuck di angan-angan kita, imajinasi kita, tapi kita lakukan apa yang perlu kita upgrade, dan kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi aku akan membawakan Excellent for God. Sebenarnya sharing ini menegur diriku banget sih. Jadi tenang aja yang berasa mungkin sebagai anak muda kita tuh banyak miss, banyak belajar, banyak proses. Tapi tuh kita tuh setiap hari pasti berproses, pasti belajar, berlatih gitu. Dan kita tuh nggak terlepas dari namanya kelemahan, namanya lalai, salah gitu. Mungkin ada miss, ada telat-telat gitu. Tapi harus tetap upgrade, evaluasi. Jadi gak ada manusia yang terlahir langsung excellent. Tadi Pamungkas juga udah singgung, gak ada manusia yang tiba-tiba lahir langsung bisa apa aja gitu loh. Tuhan tuh proses dan latih kita lewat pertama manusia sesama kita berproses, gak bisa sendirian. Amsal 27 ayat 17, itu besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau nggak ada orang-orang di sekeliling kita tuh kayak kita tuh benar-benar nggak bisa mendengar, nggak bisa tahu langkah apa yang kita harus jalani gitu. Kemudian lewat pengalaman kita diberi akal budi, diberi otak untuk terus belajar dari pengalaman. Apapun masing-masing dari kita pasti beda-beda buat evaluasi diri. Terus ketiga, keadaan menyadarkan kita bahwa keadaan kita tuh harus lebih baik. Misalnya dalam hal pekerjaan gitu, misalnya kayak kita ditegur terus misalnya sama atasan gitu, kita harus jauh lebih baik. Ada step-stepnya yang kita harus sadarin gitu. Kemudian keempat, itu petunjuk atau arahan Tuhan. Kita harus praktekin firman Tuhan, entah juga suara Tuhan, mungkin lewat doa-doa yang kita panjatin terus kayak berasa Tuhan tuh ngomong ke kita kayak gini gitu. Kita harus berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar gitu. Misalnya kita masih terikat-ikat sama dosa, mungkin yang berhubungan dengan emosi atau sebagai anak muda, ini bukan hal tabu ya, mungkin dosa hal seksual gitu, atau dosa yang imajinasi seks gitu. Pasti kalau kita lebih semakin dekat sama Tuhan tuh, kita tuh ditegur gitu dari dalam hati kita. Roh Kudus pasti tegur kita gitu. Kemudian hikmat dari Roh Kudus yang kita dapetin ya dari baca firman Tuhan terus doa gitu. Kemudian excellent itu mengandung ketaatan. Pada Amsal 10 ayat 17 itu, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jadi perlu mengindahkan didikan Tuhan, didikan orang-orang di sekitar kita. Kemudian juga taat sama kehendak Tuhan yang memang kita harus hidupi sebagai pengikut Kristus gitu. Kemudian Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau misalnya kita emang menyeleweng, maksudnya kayak sengaja menyimpang gitu loh dari Tuhan, kita gak berkenan pada Tuhan, Tuhan tuh istilahnya kayak udah gak tinggal di dalam kita tuh udah jauh dari roh ketaatan gitu. Kemudian next, excellent mengandung kasih. Kita harus pakai hati dalam menjalani segala pekerjaan kita, segala to-do list yang kita akan kerjakan ke depannya. Jadi 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kemudian poin ketiga itu adalah kesabaran dan menguasai diri. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang sabar itu melebihi orang yang kita anggap hebat gitu. Dia itu udah menguasai dirinya, sudah berasa tuh kayak merebut kota yang lebih besar daripada diri kita gitu. Kemudian Amsal 19 ayat 2,
tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Itu bicara soal penguasaan diri. Jadi kita harus sadar menguasai diri kita dengan pengetahuan kerajinan juga. Jadi kita tuh harus ngerem kalau misal kita tuh udah menggebu-gebu ambisiusnya, misalnya kita gak mikirin langkah-langkah ke depannya, segala aspek kita gak pikirin, kita juga mau penuhin ego kita, emosi kita, ya pasti kita akan salah langkah gitu, gak excellent. Kemudian poin keempat, jadi berkat. Di Matius 5 ayat 13-16 seperti yang kita semua udah familiar dengan ayat ini ya. Jadi kita tuh harus jadi garam dan terang dunia. Itu adalah esensi dari pengikut Kristus supaya kita berguna bagi dunia, bukan jadi kayak wow keren, kreatif ya jadi garam, atau enggak kayak garam itu kan membuat rasa kan. Misalnya orang kayak wah kreatif ya ini, dia bisa buat inovasi ini itu, atau enggak terang, wah keren bersinar di atas di atas panggung, di atas jabatan. Bukan seperti itu, tapi menjadi berguna, membawa dampak Kristus, dan juga itu di ayatnya paling akhir, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bukan untuk memuliakan diri kita sendiri, untuk memuliakan Tuhan gitu. Kemudian membutuhkan kesetiaan. Jadi setia sama perkara kecil. Yang kisah tuan dan hamba yang dengan beberapa talenta, ada yang 2, ada yang 5, itu juga setelah si hamba yang dengan 5 talenta dan 2 talenta itu mengembangkan talentanya, dan tuannya tanggepinnya bukan wah udah ya cukup kamu masuk kerajaanku aja, tapi dia bilang aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi gak stop di perkara kecil, tapi dikasih perkara yang besar, next level gitu. Jadi excellent itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk keegoisan diri sendiri dan menjilat orang lain, menjilat atasan gitu. Jadi excellent itu dengan hati dan tujuan yang benar. Rasanya tuh kayak memang sih banyak godaan kayak ini ngerjain suatu hal perfect atau baik, itu pengennya tuh orang lain muji atau diri sendiri puas dapat jabatan itu misalnya gitu. Tapi tiap hari kita selalu ingetin diri sendiri, karena emang namanya manusia ya, ada kedagingan. Jadi Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yuk sama-sama berproses dan berkemenangan. Tuhan Yesus berkati. Thank you. Impact Youth pastinya diberkati, khususnya dari firman Tuhan dari Pamungkas dan Amanda. Dan selama sebulan ini dengan excellent yang ada, berharap dari setiap firman yang disampaikan minggu demi minggu membuat kita menjadi lebih semangat lagi mengeluarkan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan lupa terus saksikan Impact Youth yang ada setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia setiap Sabtu ya, jam 5 sore. Dan untuk teman-teman di Jakarta sekitarnya, jangan lupa juga untuk hadir bersama-sama, karena akan pastinya lebih seru kalau bersama-sama bisa onsite di sini di setiap Sabtu jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia di Kelapa Gading. Jadi teman-teman, kami undang untuk kalian yang Jakarta sekitarnya bisa hadir bersama-sama dengan kami. Dan Gereja Impact Community Indonesia ada setiap minggunya jam 9, 11, jam 1, dan jam 3 sore. Jadi teman-teman yang belum punya tempat ibadah tetap, kami mengundang bisa beribadah bersama dengan kami setiap minggunya. Lalu untuk kalian mau bersama-sama bertumbuh juga lebih lagi dengan komunitas sel yang ada Impact Family, yaitu teman-teman bisa daftar di sini. Tinggal scan QR code yang ada, nanti akan diarahkan ke grup WhatsApp yang ada dan akan ada via online Zoom. Berharap ini jadi keluarga kecil yang bisa terus saling support, bisa cerita, saling mendoakan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kalau mau ketemu juga bisa, ada komsel onsite-nya setiap Kamis 2 minggu sekali di Gereja Impact Community Indonesia lantai P3. Dan teman-teman, ada Impact Youth Goes to Campus, di mana teman-teman yang punya rokris, punya persekutuan doa di kampus dan di sekolahnya yang mau Impact Youth layani ke sana, bisa hubungi call center yang ada. Kami siap melayani teman-teman semua, mengambil bagian dalam pelayanan di sekolah dan di kampus teman-teman semua.
Dan yang terakhir, jangan lupa untuk terus support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dengan memberi kaos-kaos keren ini. Dengan apa yang kalian beli, kalian jadi berkat. Dan terus jadi berkat buat anak-anak pedalaman, supaya semakin nama Tuhan dipermuliakan, mereka merasakan kasih Tuhan melalui apa yang teman-teman bisa beli. Itu aja, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth diadakan setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Jordan. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60 Minute Worship
bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, Ichi Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Christianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.